Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, bisa dimulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk kelas Dinda, tolong dikirim doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya akan terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Haji semua. Haji semua. Dari semua. Iya. Iya. Oke. Baik. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Sifat koloid. Sifat-sifat koloid. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini mengenai sifat-sifat koloid, masih ingat nggak? Mengenal hari ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat koloid. Untuk tujuan pembelajarannya melalui analisis masalah molekuler berbasis bentuk sains, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat sistem koloid berupa molekul ovulasi dan juga absorpsi. Kemudian dapat mengkomunikasikan hubungan antara struktur partikel koloid dan sifat-sifatnya dalam bentuk produk informasi dengan daya diri. Kemudian yang terakhir, dengan presentasi peserta didik dapat mengakibatkan sifat gotong royong dan kerja kelompok. Kemudian untuk model pada kali ini kita akan menggunakan model problem based learning atau PBL, di mana dimulai dengan orientasi masalah, kemudian mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan, menyajikan hasil, dan yang terakhir evaluasi. Masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya minggu lalu kita belajar mengenai apa? Mengenai fase pada ya, fase terdispersi dan medium pendispersi, di mana ini merupakan jenis-jenis koloid. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin itu koloid apa sih? Bisa angkat tangan? Ya, ya, beda, silakan. Koloid adalah campuran dua atau zat yang sifatnya di antara larutan dan suspensi kasar di mana terdiri dari zat terdispersi dan medium pendispersi. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan. Koloid itu pasti terdiri dari zat terdispersi dan medium pendispersi, di mana ukurannya 1 sampai 100 nanomili, yang mana ukurannya itu di antara larutan dengan campuran hidrogen. Gitu. Nah, koloid ini termasuk larutan homogen. Baik, untuk jenis-jenisnya kemarin ada apa saja? Ada sol, nah contoh-contohnya bisa dilihat, kemudian agar-agar, batu apung, pati dalam air, kemudian mayones, krim, asap, awan, semuanya itu termasuk jenis koloid. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di smartboard. Yang pertama, ada apa? Di mana merupakan minuman khas dari daerah Jawa Timur yang biasanya sering dijual di pinggir jalan. Kemudian ada apa lagi? Tahu kuning, warna kuning yang dari kemudian yang terakhir apa ini? Batik campur madu.
sifat-sifat yang dimana akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa budaya, kemudian produk khas Jawa Timur yang ada di sekitar kita merupakan koloid, di mana kimia itu bukan hanya abstrak, namun ada di sekitar kita. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kayaknya kalian ada tidak bersemangat karena sudah siang. Bisa berdiri terlebih dahulu. Nanti ikuti instruksi dari saya. Kalau bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2. Kalau itu bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Oke? Kalau tidak ada yang salah, nanti bisa kembali. Siap? Oke. Instruksi dimulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1. Kalian harus ada fokus ya. Silakan duduk. Oke, di sini ada orientasi masalah, di mana Provinsi Jawa Timur kaya akan UMKM. Seperti tadi ada es dawet, tahu takwa, kemudian batik cap, khas Tulungagung. Namun UMKM tersebut yang ada di Jawa Timur menghadapi permasalahan yang serius, di mana mempengaruhi kualitas produk mereka. Pada produksi es dawet, santan yang digunakan seringkali pecah, sehingga penampilan dan rasa kurang menarik. Selain itu, tahu takwa yang mereka buat memiliki tekstur yang kurang lembut dan mudah hancur. Di sisi lain, pada proses pembuatan batik cap Tulungagung, warna yang dihasilkan kurang tajam atau pudar. Nah, kalian sebagai siswa yang sekarang sedang belajar mengenai kimia, tepatnya pada sifat-sifat koloid, solusi apa yang nantinya berkaitan dengan sifat-sifat koloid yang dapat menyelesaikan masalah ini? Baik, sebelum menjawabnya, saya akan membagikan ke KPJ. Kalian bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, bisa segera mulai berkelompoknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturannya. Setiap kelompok masing-masing fokus pada produknya. Kelompok 1 tadi fokus pada es dawet, mengerjakan aktivitas 1. Kemudian kelompok 2 fokus pada permasalahan dari tahu takwa, yaitu mengerjakan aktivitas 2. Kemudian kelompok 3 yang terakhir
Betul sekali. Ya, nanti kita presentasikan. Gimana? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Baik, untuk selanjutnya sesi presentasi. Dimana nanti dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjut ke kelompok 2, kelompok 3. Tidak hanya presentasi saja, nanti juga ada tanya jawab. Jadi presentasi langsung sesi tanya jawab, kemudian dijawab oleh kelompok yang presentasi. Ya, betul. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama yaitu identifikasi fase terdispersi dalam medium mendispersi pada santan sebagai bahan dawet termasuk jenis solid apa. Jadi fase terdispersi dalam santan ini tadi yaitu lemak dari kelapa, lemak kelapa. Untuk medium mendispersinya itu air. Untuk koloid jenisnya itu emulsi atau cair dan cair. Dan selanjutnya jelaskan mengapa santan bisa pecah saat dipanaskan. Jadi santan itu dapat pecah karena pemanasan merusak lapisan pelindung partikel lemak sehingga partikel-partikel lemak yang bergabung dan terpisah dari air. Dan yang terakhir, solusi untuk mencegah santan pecah adalah menggunakan prinsip koloid pelindung. Jadi dengan menambahkan koloid pelindung seperti tepung maizena itu dapat melapisi partikel lemak sehingga tetap stabil. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ayo Bu. Saya Kak. Silakan Kak. Jika santan sudah terlalu pecah, apakah masih bisa dikembalikan menjadi emulsi yang stabil dan itu jelaskan alasannya. Oke, terima kasih menanyakan, diskusikan dulu ya. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Kak Sanesa. Jawabannya adalah saat santan yang sudah pecah itu tidak bisa sepenuhnya dikembalikan. Jadi emulsinya itu stabil karena protein emulgatornya itu sudah rusak akibat panas. Jadi kalaupun diaduk atau ditambahkan tepung maizena, hasilnya hanya sementara dan mudah pecah lagi. Jadi hanya sementara kalau ditambahkan dengan tepung maizena. Oke. Gimana? Sudah ada orang ini. Ya. Jadi gini, ketika santan itu sudah pecah, maka tidak akan bisa dikembalikan lagi seperti yang dibilang. Oleh karena itu harus sebelum pecah itu santannya harus ditambahkan berupa koloid pelindung, bisa tepung maizena ke dalam santan tersebut, sehingga ketika dimasak, ketika dipanaskan santan tersebut itu tidak pecah seperti yang disampaikan kelompok 1 ini. Terima kasih. Bisa ditutup. Baik, untuk sekian dari kami ada orang bertanya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa berikan tepuk tangan. Baik, apakah ada yang bertanya? Baik, izin bertanya, bagaimana cara kalian memastikan bahwa proses penggumpalan terjadi merata dan terkontrol dalam skala produksi besar? Baik, dari kelompok kami itu menjawab ya Pak ya. Kami itu memastikan penggumpalan rata dengan menjaga suhu stabil, menambahkan koagulan berupa asam cuka secara perlahan sampai diaduk merata. Gimana, apakah bisa dipahami? Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali ya, tadi ketika tekstur dari tantangannya itu tidak bisa halus, kemudian gampang hancur, itu harus ditambahkan
koagulan. Kalau di dalam bahan dakwa itu pakainya asam cuka. Jadi ketika sari kedelai itu dipanaskan, maka ditambahkan asam cuka yang sebagai koagulan sehingga tahu kapanya itu dapat menggumpal seluruhnya dan teksturnya halus serta tidak mudah hancur. Oke. Sekian dari kelompok kami. Jadi kami akan mempresentasikan bagian karakteristik. Sekali yang disampaikan oleh kelompok Hidayat tadi, agar kain batik itu mempunyai warna yang tajam, maka dalam proses pewarnaannya itu si zat pewarnanya dicampur dengan tawas yang merupakan yang dimana tawas tersebut itu nanti akan membantu mempertajam warna tersebut melalui proses yang dinamakan apa? Fiksasi. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, dari pertanyaannya tadi setelah tadi ada sifat-sifat koloid pelindung, kemudian ada koagulasi, kemudian yang terakhir ada absorpsi. Ada yang bisa menjawab apa sih pengertian dari koloid pelindung? Ya, Diana silakan. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid lain untuk menyelesaikan hasilnya pembubaran. Ya, betul sekali, bisa berikan applause. Kemudian yang kedua tadi ada koagulasi. Ada yang bisa menjawab apa sih koagulasi itu? Ya, silakan. Sama-sama. Koagulasi yaitu proses penggumpalan partikel koloid sehingga terpisah dari larutannya. Ya, betul sekali. Bisa berikan tepuk tangan. Terus yang terakhir ada sifat koagulasi, ada sifat koloid apa? Absorpsi. Absorpsi. Ada yang bisa menjawab apa sih absorpsi itu? Kita Silakan. Sifat absorpsi yaitu peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan partikel koloid. Ya, betul sekali. Dua jempol. Bisa berikan tepuk tangan. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa sifat-sifat koloid itu tadi juga terdapat pada produk khas di daerah kita, terutama Jawa Timur. Sifat koloid itu tadi ada pada es dawet, kemudian ada koagulasi pada tahu takwa, dan yang terakhir absorpsi. Nah, tadi kita hanya membahas 3 sifat-sifat koloid saja. Sebenarnya masih ada 6 lagi sifat koloid yang lainnya. Jadi totalnya ada 9. Ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Terus untuk selanjutnya kalian cari contoh-contoh produk yang terdapat sifat koloid yang paling menonjol. Nanti kalian sebutkan zat terdispersi, medium dispersi, dan juga sifat koloid yang paling menonjol, dan kalian jelaskan. Ada yang ditanyakan yang tiganya? Belum? Ya, silakan Jania. Pak, itu belajar di mana? Di buku tulis atau di lebaran? Di buku tulis. Nanti minggu depan kalau kelasnya sudah masuk langsung dikumpulkan di meja saya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Untuk yang terakhirnya bisa dipimpin doa dari kita.